Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan POLRI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kami berharap Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan batin, dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, laporan yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan informasi penting, bersifat resmi, dan layak menjadi perhatian bersama. Pemirsa, isu kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunan kembali menjadi perhatian utama dalam kebijakan nasional. Pemerintah menilai bahwa kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sektor industri dan investasi besar, tetapi juga oleh kestabilan kehidupan jutaan keluarga aparatur sipil negara aktif dan para pensiunan yang tersebar hingga pelosok negeri. Selanjutnya, pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 sebagai dasar reformasi kesejahteraan aparatur negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari 8 program prioritas nasional yang dirancang untuk memberikan dampak cepat dan nyata bagi masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah penyesuaian gaji aparatur sipil negara aktif, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunan secara lebih adil dan terukur. Pemirsa yang kami muliakan, latar belakang kebijakan ini berangkat dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekonomi rumah tangga aparatur negara. Pemerintah mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan gaji dan pensiun belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, serta kebutuhan keluarga terus meningkat, sementara sebagian besar pensiunan harus mengatur pengeluaran dengan sangat ketat. Di banyak daerah, kisah kehidupan pensiunan mencerminkan kondisi tersebut. Seorang pensiunan ASN di Jawa Barat mengaku harus menghitung dengan cermat setiap pengeluaran bulanan karena sebagian besar penghasilannya habis untuk obat dan kebutuhan dasar. Di daerah lain, pensiunan TNI memilih menanam sayuran di pekarangan rumah agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dapur. Ada pula pensiunan Polri yang mengisi waktu dengan membuka jasa kecil, bukan karena ingin berbisnis besar, melainkan agar tetap mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Kemudian, pemerintah menegaskan bahwa para pensiunan bukan sekadar penerima manfaat pasif, melainkan bagian penting dari struktur sosial dan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pernyataan menekankan bahwa aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun layak mendapatkan kehidupan purna bakti yang bermartabat. Oleh karena itu, kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Pemirsa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79, Tahun 2025 dijelaskan bahwa penyesuaian gaji akan dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Artinya, kenaikan tidak diberlakukan secara sama rata. Pemerintah menyampaikan bahwa kelompok dengan penghasilan terendah akan mendapatkan porsi penyesuaian yang lebih besar guna mengurangi kesenjangan internal yang selama ini dirasakan, baik oleh aparatur sipil negara aktif maupun pensiunan lama. Selanjutnya, kebijakan ini juga mempertimbangkan perbedaan kondisi wilayah. Pemerintah menyadari bahwa biaya hidup di kota besar sangat berbeda dengan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Oleh karena itu, penyesuaian dilakukan secara bertahap dan proporsional agar manfaatnya benar-benar dirasakan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, tanpa menimbulkan ketimpangan baru. Pemirsa yang kami hormati, salah satu langkah yang menjadi perhatian publik adalah reformasi penghasilan hakim. Pemerintah menetapkan kenaikan gaji hakim, khususnya untuk golongan terendah, dengan persentase yang sangat signifikan. Kebijakan ini dipandang sebagai proyek percontohan reformasi gaji aparatur negara. Pemerintah menilai bahwa sistem penghasilan yang adil dan layak akan memperkuat integritas serta kualitas pelayanan publik. Kemudian, pola reformasi tersebut direncanakan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan penghasilan aparatur sipil negara dan pensiunan ke depan. Pemerintah juga mengkaji penerapan sistem penghasilan tunggal atau single salary. Dalam sistem ini, struktur gaji disederhanakan agar lebih transparan, sehingga selama masa aktif, aparatur sipil negara memiliki fondasi penghasilan yang lebih sehat, dan ketika memasuki masa pensiun, manfaat yang diterima menjadi lebih layak dan berkelanjutan. Pemirsa, dari sisi ekonomi makro, pemerintah memperkirakan bahwa peningkatan penghasilan aparatur sipil negara dan pensiunan akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Dengan meningkatnya daya beli jutaan keluarga, aktivitas ekonomi di tingkat lokal akan bergerak lebih dinamis.
Warung kecil, pasar tradisional, usaha jasa, dan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah diperkirakan akan merasakan dampaknya secara langsung. Banyak pensiunan menyampaikan pandangan yang sederhana namun mendalam. Mereka mengatakan bahwa tambahan penghasilan bukan untuk kemewahan, melainkan untuk rasa aman. Ada yang berharap bisa memperbaiki rumah yang sudah lama rusak, ada yang ingin menambah tabungan kesehatan, dan ada pula yang hanya ingin hidup tenang tanpa harus terus memikirkan kekurangan. Harapan-harapan inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan ini. Selanjutnya, pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan penghasilan ini dirancang sejalan dengan pengendalian inflasi. Pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak diikuti lonjakan harga yang justru membebani kelompok rentan, termasuk para pensiunan. Pemirsa yang kami muliakan, terkait waktu pelaksanaan, pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh tahapan penyesuaian, finalisasi administratif, dan target implementasi kebijakan ini diarahkan paling lambat pada 30 Desember. Tanggal ini menjadi acuan nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tanpa dikaitkan dengan waktu berjalan saat ini. Kemudian, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan ini terintegrasi dengan program nasional lainnya, termasuk penguatan perlindungan sosial, pembangunan perumahan bagi aparatur negara, serta investasi sumber daya manusia. Seluruh program tersebut dirancang saling mendukung demi menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pemirsa, respons masyarakat terhadap kebijakan ini umumnya disambut dengan harapan dan kewaspadaan. Banyak aparatur sipil negara aktif dan pensiunan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah sembari berharap implementasinya berjalan tepat sasaran dan konsisten. Mereka memahami bahwa reformasi besar membutuhkan waktu, namun menginginkan kepastian agar dapat merencanakan kehidupan dengan lebih baik. Dalam analisis para pemerhati kebijakan publik, langkah pemerintah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang. Kesejahteraan aparatur negara diyakini akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. ASN yang sejahtera diharapkan bekerja dengan lebih fokus, profesional, dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara semakin kuat. Pemirsa yang kami hormati, sebagai penutup laporan ini, kami sampaikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menandai babak baru reformasi kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan. Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan wujud kehadiran negara hingga masa purna bakti warganya. Dengan izin Allah, langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya. Kepada Bapak dan Ibu para pensiunan, negara menyampaikan penghormatan atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang setia menyimak laporan ini. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar informasi resmi dan penting seperti ini dapat terus kami sampaikan secara berkelanjutan. Kami akan terus menghadirkan pembaruan dan perkembangan kebijakan ini dalam laporan-laporan berikutnya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan harapan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.